Oke, jadi gua hari ini akan sharing cara memulai trading saham yang pastinya kalian sebagai orang awam pun dapat terapkan dan paling tidak kalian ini nggak tersesat ya. Gimana cara memilih saham yang akan kalian beli atau kalian mau jual. Oke, jadi langsung saja untuk masuk ke materi. Jadi apa itu saham? Jadi saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi intinya kalian menjadi pemilik perusahaan tersebut walaupun hanya seberapa kecil atau beberapa persen kalian membeli saham atau mempunyai saham, kalian sudah dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dan kalian juga berhak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham yang akan diadakan oleh perusahaan tersebut. Biasanya akan ada jadwalnya tuh, untuk namanya adalah RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi selain mengikuti RUPS, Anda juga berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode pembukaan perusahaan. Jadi dividen ini dalam bentuk tunai ya, yang nantinya akan langsung ditransfer ke rekening dana nasabah masing-masing. Oke, jadi persiapan trading saham yang pertama adalah analisa teknikal. Ini menggunakan data masa lalu atau pergerakan harga saham di masa lalu. Yang kedua adalah analisa fundamental. Itu seperti prospek bisnisnya, harga wajarnya berapa, kira-kira 5-10 tahun lagi nih manusia apakah masih membutuhkan. Nah, itu kira-kira adalah tugas dari seorang trader atau seorang investor sebelum melakukan keputusan membeli atau menjual saham. Jadi yang keempat adalah trading plan-nya. Ini semacam entry point-nya di harga berapa, exit-nya caranya bagaimana, keputusan dulu membeli di harga tersebut apa, dan keputusan menjual di harga tersebut gimana. Nah, itu semua sebaiknya trader ataupun investor membuat sebuah rencana. Kalau enggak, semuanya akan berantakan dan membuat berantakan untuk portofolionya. Jadi yang kelima, sebelum kalian dapat membeli atau menjual saham, adalah wajib untuk membuka akun di sebuah sekuritas. Jadi nanti waktu sudah jadi, nanti namanya akan mengikuti namanya nasabah. Jadi rekening dana nasabah atas nasabah sendiri. Misal kalian membuka saham, atau kan saya yang membuka akun saham atas nama Evan, itu nanti rekening dana nasabahnya juga atas nama Evan. Jadi rekening dana nasabah itu apa? Rekening dana nasabah adalah rekening khusus untuk hanya transaksi saham saja. Jadi nanti kalian membuka rekening itu nggak dapat semacam buku tabungan atau kartu ATM, itu nggak dapat, karena rekening dana nasabah hanya khusus untuk saham saja. Oke, jadi analisa teknikal ini berdasarkan historical pergerakan saham di masa lalu. Jadi biasanya pengguna analisa teknikal ini rata-rata adalah trader short term. Jadi mereka yang harian, mingguan, tapi biasanya mereka nggak sampai nyimpet sampai tahunan. Jadi main cepat ya, main frekuensi. Jadi keluar masuk menggunakan frekuensi yang banyak. Jadi mereka menggunakan profit singkat tapi keluar masuknya banyak. Oke, jadi ini adalah salah satu metode untuk menganalisa secara teknikal. Ini candle. Jadi candle yang hijau adalah pada saat hari itu harga saham tersebut naik dari pembukaan dan penutupan harganya naik. Sedangkan yang merah itu bukaan katakanlah harga 1000, tutupan dia di harga 900. Jadi candlenya berubah menjadi warna merah. Jadi nanti akan kita bahas lagi untuk analisa teknikal menggunakan candlestick, nanti akan di materi berikutnya ya akan kita bahas. Oke, jadi analisa fundamental memakai prospek bisnis perusahaan yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi katakanlah 5-10 tahun lagi nih kira-kira orang masih butuh bank nggak sih? Orang masih butuh makan ayam nggak sih? Orang masih kira-kira apakah masih merokok nggak? Atau nanti shifting atau berubah ke produk yang lain, katakanlah rokok elektrik. Nah, itu kan itu merupakan sebuah tugas dari seorang investor untuk menganalisa terlebih dahulu sebelum melakukan action buy atau
esensial. Ini yang kedua, analisa fundamental adalah pertumbuhan laba perusahaan, apakah kira-kira laba perusahaan ini dari tahun ke tahun naik atau stabil atau bahkan turun atau bahkan tiba-tiba ada lonjakan kerugian atau lonjakan keuntungan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah laba per saham perusahaan atau earning per share untuk istilahnya ya. Yang keempat, book value sebuah saham. Jadi ini kita bisa mengukur sebuah harga wajar sebuah saham menggunakan teknik book value, ataukah harga wajar per satu sahamnya ini kira-kira di harga berapa sih, itu nanti ada tekniknya. Yang kelima adalah good corporate governance. Ini lebih berfokus kepada manajemen perusahaan, kira-kira manajemennya jujur apa enggak, laporan keuangan tepat waktu apa enggak, dividennya rajin apa enggak. Nah, itu salah satu yang termasuk dalam faktor good corporate governance. Itu dapat dilihat nanti di laporan keuangan masing-masing perusahaan, itu nanti ada terlampir. Jadi kalau mau lihat keuangan perusahaan dapat di-download semuanya di www.idx.go.id. Jadi semua di sana data terkait perusahaan terbuka atau katakanlah perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Nah, itu kalian dapat lihat di www.idx.go.id. Oke, jadi ini salah satu analisa fundamental. Jadi ini kulit luarnya aja ya. Ini keuntungan dari tahun ke tahun dari saham BBRI. BBRI itu adalah Bank BRI ya. Jadi ini data diambil pada saat BRI ini minus 6%. BRI ini tergolong saham blue chip ya. Jadi minus 6% ini adalah sebuah ketidakwajaran ya. Ini waktu memang IHSG di masa corona ini, di mana semua laba turun, adalah wajar kalau harga sahamnya turun. Tapi nanti kalau ekonomi sudah membaik, ekonomi berjalan lancar, roda ekonomi berjalan lancar, niscaya harga saham tersebut akan naik kembali mengikuti keadaan fundamental atau keadaan keuangan perusahaan. Oke, jadi IHSG atau market kita bilang atau IDX itu ada jam operasional bukanya. Jadi Senin sampai Kamis sesi 1 itu jam 9 jam 12. Sesi 2 mulai lagi jam 13.30 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Beda dengan hari Jumat. Sesi satunya jam 9 sampai jam 11.30. Lalu Jumatan mulai lagi sesi 2 jam 2 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat semuanya ya. Tapi beda ya, waktu corona ini jamnya lebih dimajukan lagi untuk jam tutupnya. Jadi jam 15 WIB waktu Indonesia Barat sudah tutup market close-nya. Jadi sampai waktu yang nggak ditentukan lagi. Nanti kemungkinan kalau corona sudah beres akan kembali seperti semula. Jadi tutup nanti jam 16 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi untuk Sabtu, Minggu dan tanggal merah libur dong. Mereka kan manusia kan juga butuh istirahat. Oke, jadi kalau saya analogikan bursa saham ini mudahnya sama dengan mall. Jadi tempat terjadinya pertemuan antara pembeli saham dan penjual saham. Jadi kita nih yang walk in masuk ke sebuah mall ini dianalogikan sebagai pembeli saham. Dan mereka yang menyewa tenan atau katakanlah yang jualan di sana adalah sebagai penjual saham atau perusahaan terbuka yang mana mereka menjual sahamnya kepada orang-orang umum. Semua orang boleh beli saham. Tugas dari trader dan investor sebagai pembeli saham adalah selektif dalam membeli saham yang akan mereka beli. Apakah kategori harga saham ini sudah wajar, under value atau over value. Nah, itu tugas trader investor sebagai pembeli saham. Memang kelihatannya ribet, tapi ya memang itu tugas saya trader dan investor. Kalau nggak mau ribet ya nanti jadinya kayak judi dong, tebak-tebakan harga aja ya kan. Ribet-ribet sedikit di awal nggak apa-apa, tapi yang penting nanti akhirnya akan menikmati hasilnya. Oke, jadi ini saya kasih contoh sebuah saham. Saya mengambil Unilever Indonesia Tbk. Jadi kode perusahaan terbuka itu pasti 4 huruf
UNVR ini contohnya untuk Unilever Indonesia Tbk ya. Jadi bid adalah harga orang yang mau beli, menawar beli ini 7.500 yang backgroundnya warnanya kuning ini. Kalau offer 7525 ini harga orang yang mau jual. B-vol adalah bid volume, jumlah lot bid di harga tersebut, satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi kalau kita lihat bid di harga 7.500 sebanyak 4.924 lot. Yang tampil di sini 7.500 ini adalah harga per lembar. Jadi perlu dikalikan 100 ya. Kalau kalian mau beli satu lot berarti katakanlah harganya 7.500. Jadi kalian harus mempunyai modal sebesar kurang lebih 750.000 rupiah. Oke, profit dari saham itu apa saja sih? Yang pertama dari capital gain. Jadi katakanlah tadi kalian beli Unilever di 7.500 dan kalian menjualnya di harga 8.000, maka selisihnya adalah yang dinamakan dengan capital gain kalian. Jadi katakanlah mau beli satu lot tadi nih 750.000 dan kalian jual di harga 8.000 satu lot, berarti kan 800.000 ya, selisihnya 50.000 itu adalah dikategorikan sebagai capital gain atau selisih harga saham, keuntungan profitnya. Yang kedua adalah dividen. Jadi ini pembagian keuntungan perusahaan yang biasanya dibagikan setelah pembukuan akhir tahun. Nah, ini saya kasih contoh, ini untuk capital gain-nya. Jadi kalau BRI sekarang nih 2630 itu minus Rp170 pada hari itu 24 April 2020. Nah, kalau kalian menjualnya di harga 3.000, nah itu selisihnya akan dikategorikan sebagai capital gain-nya. Oke, ini untuk dividennya. Jadi kalau mau mendapatkan dividen dari saham Bank BRI ini kalian harus mempunyai saham tersebut di tanggal 26 Februari 2020 dan kalian dapat menjual kembali setelah tanggal itu. Jadi kalau katakanlah kalian mau jual di tanggal 27 Februari 2020 itu boleh. Dan nanti kalian akan langsung ditransfer ke RDN masing-masing di tanggal 18 Maret 2020. Lihat di payment date-nya ya. Itu data atau tanggal kalian bakal ditransfer untuk dividennya sejumlah Rp168,2 dipotong pajak 10%. Oke, jadi nyimpen sahamnya di mana? Jadi saham kalian itu akan disimpan di kese.co.id ini katakanlah sebagai bank saham ya. Jadi bank untuk penyimpanan saham secara elektronik, jadi aman sekali. No worries ya. Oke, jadi ini pertanyaan yang paling sering muncul dari teman-teman. Apakah ada biaya penyimpanan saham? Gak ada, gratis. Kalian kan pasti seneng toh yang gratis-gratis. Apakah modal sampai bisa minus? Nggak bisa. Jadi kalau kalian tanya modal sampai bisa minus, nggak bisa itu karena memang kalau katakanlah sahamnya bangkrut itu berarti nilai saham kalian akan menjadi nol gitu aja, tapi nggak bisa sampai minus. Jadi nggak bakal kayak menyisakan hutang, itu enggak. Apakah ada batas waktu penyimpanan saham? Nggak ada, jadi mau sampai kapanpun boleh. Kalian juga dapat menikmati dividennya kan. Apakah masuk rekening pribadi atau RDN? Dividen akan langsung masuk ke RDN, jadi nggak ke rekening pribadi ya, jadi ke RDN dulu, baru nanti kalian proses untuk withdraw dananya. Cara beli saham bagaimana? Saham hanya bisa dibeli dengan satu cara, yaitu lewat sekuritas. Sekuritas ini kan dapat dikatakan sebagai perantara. Jadi ya memang kalau mau beli saham ya hanya lewat sekuritas. Kalau ada orang lain yang menawari bisa lewat saya atau maksudnya bisa lewat perorangan, itu jangan dipercaya karena hanya bisa transaksi lewat sekuritas dan yang terdaftar bisa dicek di link di bawah. Oke, saham sama dengan judi, ini paling sering banyak muncul pertanyaan seperti ini. Saya boleh bilang ya kalau beli dan jual hanya ya feeling, istilahnya kayak feelingmologi. Nggak bisa gitu ya, saham harus beli dan jual berdasarkan benar-benar analisa ya. Jadi bukan karena menurut orang saham A bagus tuh, menurut orang ini saham B bagus tuh, akhirnya ikut-ikutan lalu rugi besar. Nah terus nyalakan saham ini judi,
soalnya ya pasti rugi gitu. Ya salahmu sendiri, mau dapat profit tapi maunya caranya instan, nggak mau analisa dulu, ya itu memang resiko kalau orang memperlakukan saham sebagai judi, ya nggak ada untung malah buntung. Oke, yang terakhir, apakah dana aman di sekuritas? Dana kalian sangat aman karena dana ditempatkan di rekening dana nasabah atas nama sendiri. Jadi kalaupun mau ditarik dananya, itu harus ditransfer ke rekening pribadi juga atas nama nasabah sendiri. Jadi nggak boleh nama orang lain. Beda satu huruf pun biasanya akan ditolak. Ini pengalaman pribadi ya. Oke, jadi itu frequently asked question atau pertanyaan yang sering muncul terkait saham. Dan kalian kalau mau punya pertanyaan lagi, boleh email ke evanlinando@gmail.com atau bisa langsung WhatsApp ke 08135826098 ya. Oke, jadi itu cara singkat untuk trading saham bagi kalian yang belum mengerti sama sekali untuk trading saham. Semoga cara ini membantu kalian agar tidak tersesat di pasar modal Indonesia. Oke, thank you. Bye-bye.